Ini nanti Syekh Nawawi dalam Salalem Al-Fudzola memberi 9 wasiat yang harus diperhatikan oleh mereka yang berminat untuk menempuh jalan batin. Yang pertama harus ditempuh oleh siapapun yang berminat menggarap batinnya adalah taubat. Taubat ini tema yang dibahas oleh hampir semua sufi dan merupakan gerbang pertama yang harus dilalui oleh para salikin yang berjalan di jalan sufi. Taubat itu berarti sadar bahwa dirinya punya banyak salah, banyak dosa. Setelah sadar, memohon ampun kepada Allah. Setelah mohon ampun, niat secara sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian yang keempat, kalau itu menyangkut haknya orang lain yang kita langgar atau kita ambil, maka dalam ranah taubat harus kita kembalikan hak orang lain itu. Jadi taubat itu variabelnya 4. Ada penyesalan, ada mohon ampun, ada niat yang sungguh-sungguh untuk tidak mengulang, dan ada mengembalikan hak orang lain kalau ada yang terambil atau terikut. Kalau menyesal mungkin agak mudah, karena kita juga sering menyesal kalau melakukan dosa. Mohon ampun ya dengan mengucapkan istighfar pada Allah di banyak kesempatan. Nah, yang ketiga ini yang agak berat. Niat dan berusaha sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi. Kadang-kadang niat untuk tidak mengulangi saja kita ini ragu-ragu. Apa bisa ya Pak, saya tidak ngulang lagi. Melihat watak saya kok ya susah. Kalau niat saja tidak berani, ya tobatnya jadinya tidak utuh, tidak taubatan nasuha. Harus berani niat. Saya niat Pak, untuk mati-matian biar dosa ini tidak terulang lagi. Ya bahwa mungkin nanti kepeleset lagi, semoga tidak karena disengaja. Karena kalau disengaja kan sejak tadi sudah menguatkan tekad. Kalau sejak awal tidak berani jamin akan tidak mengulangi lagi, ya namanya tidak jadi tobat. Tobat itu berjanji tidak mengulangi lagi. Jadi menyesal, minta ampun, niat tidak mengulangi lagi, dan mengembalikan haknya orang lain. Jalan pertama, sebelum semua kualifikasi yang lain kita jalankan, ini harus beres dulu. Taubat. Kalau sudah taubat, jalan sufi yang kedua. Ridho dengan pemberian Allah yang kita sebut dengan istilah qanaah. Jadi qanaah ini kondisi jiwa kita yang menerima apapun pemberian dan keputusan Allah terhadap diri kita. Ini namanya qanaah. Ciri paling mudah jiwa kita itu jiwa qanaah atau tidak. Orang qanaah itu biasanya tidak banyak mengeluh, tidak banyak komplain, tidak banyak protes tentang situasi dan kondisi yang dia dapatkan, yang dia hadapi.
apapun yang menimpa dianggap sebagai anugerah ketetapan dari Allah. Nah, itu kalau kita nyampe punya jiwa semacam ini, berarti kita sudah punya jiwa qanaah. Menerima apapun keputusan Allah. Tidak mudah mengeluh, tidak mudah komplain, tidak mudah protes. Ridho. Nah, ini jalan kedua. Termasuk qanaah juga lebih memilih hal-hal, perkara-perkara, tindakan-tindakan yang utama dibandingkan yang tidak utama, meskipun seandainya yang tidak utama ini boleh secara syariat. Tidak lagi levelnya halal haram, tapi levelnya sudah utama, tidak utama. Tidak utama itu boleh, cuma tidak utama, tidak kualitas nomor satu. Perbuatan kualitas nomor satu itu perbuatan utama. Kita dipukul orang, itu boleh kalau ingin balas, kalau dalam agama namanya kisos. Secara syariat membalas sesuai kadar perbuatan itu boleh, tapi ada yang lebih utama apa? Memaafkan. Orang yang jiwanya qanaah itu yang dipilih yang memaafkan ini loh. Cirinya apa, Pak? Perbuatan itu utama atau tidak utama? Kalau Syekh Nawawi di situ menyebut perbuatan itu utama kalau dia berhubungan dengan kebutuhan kita, kemenangan kita, kebahagiaan kita di akhirat. Jadi kalau ada dua hal, yang ini manfaat untuk dunia, tapi kalau yang ini kita ambil manfaatnya untuk akhirat. Biasanya perkara yang lebih utama itu yang untuk akhirat ini. Dunia kalah sebentar tidak apa-apa, berapa sih panjangnya umur kita di dunia. Kita sulit di dunia sebentar tidak masalah, karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhirat jauh lebih utama. Jadi jalan sufi yang kedua adalah pembentukan jiwa yang qanaah. Ridolah, terimalah semua keputusan Allah. Pilihlah hal-hal dan tindakan yang utama. Jalan yang ketiga yang harus kita tempuh sebagai seorang sufi adalah